Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, perbedaan antara makhluk hidup dan juga benda mati adalah makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang atau disebut juga iritabilitas. Misalnya, gerakan tumbuhan yang mengikuti arah sinar matahari. Nah, mari kita bahas gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu terbatas. Misalnya, gerak bunga kuncup hingga mekar. Tumbuhan juga bergerak, tetapi tidak dapat berpindah tempat, seperti yang terdapat pada gambar di bawah. Ada salah satu bunga yang kuncup, dia akan bergerak hingga bunganya menjadi mekar sempurna. Namun, ia tidak berpindah tempat. Yang kedua adalah gerak pada hewan. Hewan mempunyai dua macam gerakan, yaitu gerak pada salah satu bagian tubuhnya dan juga gerak berpindah tempat. Gerak pada hewan memiliki fungsi untuk mencari makanan dan melindungi diri dari predator. Hewan bergerak juga sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Misalnya, kucing, habitat tinggalnya berada pada daratan. Ia menggunakan kakinya untuk berjalan. Yang kedua adalah ikan. Ikan memiliki habitat di dalam air. Ia mempunyai organ gerak yaitu sirip dan juga ekor, dan bergerak dengan cara berenang. Yang ketiga adalah burung. Burung memiliki habitat tinggal di udara dan juga di daratan. Ia mempunyai dua organ gerak, yaitu yang pertama adalah sayap dan juga kaki. Sayap ia gunakan untuk terbang dan juga kaki ia gunakan untuk berjalan sewaktu ia di daratan. Kemudian yang ketiga adalah gerak pada manusia. Manusia mempunyai dua macam gerakan, hampir sama dengan hewan. Yang pertama adalah gerak pada salah satu bagian tubuh, dan yang kedua adalah berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat melakukan gerakan tubuh dari hasil kerjasama antar organ gerak dalam tubuh, yaitu otot, tulang, dan juga sendi. Untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ gerak pada manusia, yaitu otot, tulang, dan juga sendi. Yang pertama, otot. Otot disebut juga organ gerak aktif. Gerakan dilakukan oleh dua otot yang bekerja bergantian secara berlawanan. Jika otot yang satu mengkerut atau disebut juga kontraksi, maka otot satunya akan mengendur atau relaksasi. Berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi tiga. Ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Otot polos terdapat pada organ dalam manusia. Contohnya organ pencernaan, ginjal, dan juga rahim. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik terdapat pada organ gerak manusia. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung terdapat pada jantung manusia. Yang kedua adalah tulang. Tulang yang bergabung akan membentuk menjadi rangka, berguna sebagai tempat melekatnya otot dan juga menegakkan tubuh. Bisa kita bayangkan, tubuh jika tidak mempunyai tulang maka akan lembek. Lain halnya jika tubuh mempunyai tulang maka akan membentuk seperti tangan, kaki, dan yang lainnya. Tulang juga disebut alat gerak pasif. Dalam artian,
Tulang tidak akan bergerak jika tidak digerakkan oleh organ gerak aktif, yaitu otot. Di dalam tubuh manusia ada 206 tulang yang saling berhubungan membentuk sebuah rangka. Dari ke-206 tulang tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tulang rawan atau yang lentur dan juga tulang keras. Contoh tulang rawan terdapat pada tulang telinga dan juga tulang hidung. Tulang keras, sesuai dengan namanya, tulang keras memiliki tekstur yang keras. Misalnya tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki, dan yang lainnya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Untuk lebih jelasnya akan kita simak gambar selanjutnya. Nah, yang pertama adalah tulang pipa, atau di sini gambarnya. Tulang pipa terdapat pada tulang paha, tulang betis, dan juga tulang kering. Yang kedua adalah tulang pipi. Tulang pipi terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan dan juga tulang telapak tangan. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu terdapat pada ruas tulang belakang. Seperti ini contoh gambar dari tulang tak beraturan. Cukup jelas ya. Baik, kita akan lanjut ke organ gerak manusia yang ketiga, yaitu persendian. Persendian atau sendi adalah persambungan antara dua tulang atau lebih. Sendi itu ada dua macam, yaitu yang pertama sendi yang dapat digerakkan, dan yang kedua adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, atau bisa disebut juga sendi mati. Dari contoh di samping gambar ini, contoh tulang atau sendi yang tidak dapat digerakkan adalah yang terdapat pada bagian tengkorak. Sedangkan sendi yang dapat digerakkan terdapat pada sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi peluru, dan juga sendi geser. Nah, sudah paham kan tentang organ gerak pada makhluk hidup? Selanjutnya kita akan bahas tentang gagasan pokok. Gagasan pokok sudah pernah diterangkan di kelas 4 dulu. Gagasan pokok atau bisa disebut juga ide pokok atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok itu terdapat pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama sendiri dapat terletak di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, di awal dan akhir atau campuran, atau di seluruh paragraf. Untuk mencari atau cara menentukan gagasan pokok, ada dua langkah. Yang pertama, bacalah seluruh kalimat dengan cermat dan pahami apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kedua, temukan kalimat utamanya pada setiap paragraf. Kemudian carilah inti dari kalimat tersebut. Ingat ya, inti saja, jadi tidak ditulis satu kalimat utuh. Sudah paham kan? Gagasan pokok pada awal paragraf atau paragraf deduktif. Contoh kalimatnya adalah jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas.
Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Nah, dari paragraf tersebut kira-kira manakah yang menjadi kalimat utamanya? Oke. Kalimat utamanya terletak pada awal kalimat atau awal paragraf, yaitu jenis cabai ada bermacam-macam. Dan yang paragraf kedua hingga terakhir adalah sebagai kalimat penjelas. Nah, kita sudah mengetahui kalimat utamanya. Tinggal kita cari gagasan pokoknya. Jenis cabai ada bermacam-macam. Jadi, gagasan pokoknya adalah macam-macam cabai. Yang kedua, gagasan pokok pada akhir paragraf atau paragraf induktif. Contoh kalimatnya adalah beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut juga metamorfosis. Nah, dari kalimat tersebut bisa kita cari mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya terletak di akhir kalimat atau kalimat yang terakhir, yaitu perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Nah, dari kalimat tersebut kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya yaitu metamorfosis. Paham ya? Kemudian yang ketiga, gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf atau paragraf campuran. Contoh kalimatnya adalah, saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Nah, di sini kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan juga akhir paragraf. Cirinya adalah sudah ada di depan kalimat utamanya, tapi kembali diperjelas di akhir kalimat. Saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian diulang kembali di akhir kalimat, yaitu karena mendapatkan pekerjaan itu sulit, maka bisa kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir adalah gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Contohnya, ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu, Raya harus memastikan cahaya blitz dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua orang yang akan difoto sudah berada dalam layar mini pada kamera. Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Nah, di sini kedudukan setiap kalimatnya sama pentingnya. Gagasan pokoknya terletak di setiap kalimat. Ini biasanya langkah-langkah untuk menggunakan suatu barang atau benda, atau cara membuat sesuatu. Kalau di sini adalah langkah-langkah untuk memotret. Sudah paham ya? Nah, sekarang lanjut dicoba tugasnya. Yang pertama adalah bacalah teks tentang gerak pada makhluk hidup yang ada di buku halaman 4-6.
Kemudian carilah gagasan pokok dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir, tulislah gagasan pokok tersebut dalam kertas. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan sudah kalian dapatkan dulu di kelas 4. Jadi kita hanya mengulang saja. Oke, langsung saja untuk yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Di sini saya memulai satu contoh soal, yaitu 2/5 ditambah 1/5 sama dengan titik-titik. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak bersama. Penyelesaiannya adalah yang pertama, bedakan mana yang pembilang dan juga penyebut. Yang atas dinamakan pembilang, sedangkan yang bawah dinamakan penyebut. Jika sudah tahu, maka tinggal ditambahkan saja. Untuk penjumlahan, maka pembilang ditambah pembilang per penyebut. Kenapa penyebutnya tidak ditambahkan juga? Penyebut tidak ditambahkan memang untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi untuk penyelesaiannya adalah pembilang yang pertama 2 ditambah pembilang yang kedua yaitu 1 sama dengan 2 ditambah 1 per penyebutnya berapa? Ya, 5. 2 ditambah 1/5 hasilnya adalah 3/5. Oke, untuk diingat, penyebut tidak boleh ditambahkan untuk penjumlahan pecahan. Sudah paham? Baik. Yang kedua, langsung ke pengurangan pecahan. Di sini ada satu contoh soal kembali, yaitu 5/7 dikurangi 3/7 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya hampir sama dengan penjumlahan pecahan yang tadi karena penyebutnya masih sama. Pembilang dikurangi pembilang per penyebut sama kayak yang penjumlahan tadi. Penyebut tidak boleh dikurangkan. Maka hasilnya adalah 5 dikurangi 3 per penyebutnya 7, hasilnya 2/7. Untuk diingat kembali, penyebut tidak boleh dikurangkan. Sudah paham? Oke. Dicoba, silahkan untuk dicoba, ditulis di kertas, nanti dikumpulkan. Soalnya ada 4, 2 penjumlahan dan 2 pengurangan. Bukan dari anak-anak. Kita lihat dulu. Kalau ulangan ini bakal sinau bareng garis 2 ngaturake prastawalan. Yo pada dikatakan. Apa kuwi prastawalan? Prastawalan iku prastawalan utawa musibah utawa bencana sing kadadian amarga alam, kudu amarga ulate manungsa. Banjur apa wae prastawa alam sing ana ing daerah awake dhewe? Ayo awake dhewe bareng-bareng belajar contoh prastawa alam sing ana ing daerah awake dhewe. Contoh wajan kaping pisan yaiku puting beliung. Diarani lesus
utawa kang muser banter. Uga diarani sleret taun, angin bahan saka Sumatera lan tornado saka Amerika. Angin iki bisa gawe rusak wit-witan lan bangunan amarga banter. Tandane yaiku ing wayah awan ana mega putih kanthi arah munggah banjur dadi mendung ireng gampang dikandani angin hawane panas lan sumpah angin saya banter lan ana udan deres utawa udan es. Awake dhewe kudu tansah waspada iku kanthi ngenali mangsa pancaroba nandur wit-witan supaya hawane ora panas lan nalika ana angin puting beliung awake dhewe kudu metu ing latar lan ora cedhak-cedhak wit-witan sing ana ing kiwa tengene awake dhewe. Prastawa alam ingkang kaping 3 yaiku erupsi Merapi. Nalika Merapi korda utawa erupsi ana udan awu, lendut, krikil lan ambulirang mlantah ing saben papan katerjang erupsi. Meruhi kedadian iku, wong-wong padha geger sumebar nyelametake awake dhewe amarga padha bingung kudu mlayu mangendi. Pikirane mung padha golek slamet. Lan piye carane ngindari Merapi kang lagi erupsi. Nalika kahanan Merapi wis aman, akeh sing ora gelem bali merga keweden. Kahanan katon sepi, peteng lan rupane klawu amarga awu, lendut lan krikil. Para warga tetep kudu waspada nalika Merapi erupsi amarga wong padha ora ngerti bakale ana erupsi susulan ing tembe mburine. Nah, prastawa alam wacan kang ketelu yaiku Lindhu. Nalika Setu Wage 27 Mei 2006 jam 5:53 Yogyakarta dioyak Lindhu. Wong padha bubar melayu lan bengok-bengok. Lindhu, Lindhu, Allahu Akbar, subhanallah. Lindhu tektonik iki suwene 2 menit, bantere 5,9 skala Richter lan pusate ing segara kidul. Bantul nandang kerusakan paling gede amarga cedhak pusat Lindhu. Akibate, maewe omah padha ambruk, rata lemah, maewe wong padha mati, lan maewe wong padha tatu. Prastawa iki dadi pengeling-eling pinangka pacobaning lan pepeling manungsa saka Gusti Allah. Manungsa kudu luwih waspada lan sregep anggone ibadah. Nah, lari-lari sedaya, akhir-akhir iki lan mau bengi, mau esuk jam 2:50 Yogyakarta dioyak Lindhu maneh. Pusate uga ing segara kidul. Awake dhewe kudu waspada lan akeh ndedonga supaya tetep selamat. Nah, mangkono mau materi prastawa alam kanthi wacan lan crita puting beliung, Merapi erupsi, lan Lindhu. Nah, isih akeh maneh prastawa alam sing ana ing daerahe awake dhewe. Coba saiki lari-lari sedaya garapen tugas portofolio iki nomor 1 tekan nomor 4. Disalin ana ing tugas portofolio, buku tugas portofolio, lan dijawab kanthi isi wacan sing Bu Guru waca mau. Nah, Guru pesen awake dhewe kudu tansah sregep anggone ngibadah marang Gusti Allah amarga prastawa alam ora ana sing ngerti kapan anggone teka. Lari-lari sedaya, aja lali jaga kesehatan lan tetep semangat anggon sinau ana ing omah. Cekap semanten saking Bu Guru. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.